Mari kita mundur sebentar. Sebelumnya, adanya pandemi COVID masuk ke Indonesia, tidak ada peraturan mengenai masker. Sekarang, masker diwajibkan untuk semua masyarakat Indonesia, apalagi sedang berpergian ke tempat umum. Makan di restoran, nongkrong bareng teman, sudah tidak seluas dulu. Sekarang harus dibatasi, dan tempat makan atau tempat wisata lainnya wajib menaati protokol kesehatan. Seperti yang terjadi beberapa rumah makan di tempat wisata di Indonesia. Wajib reservasi, mencuci tangan sebelum masuk, menjaga jarak saat mengantri dan mengecek suhu. Bertambahnya umurnya virus corona, bertambah juga peraturan pemerintah. Saat ini masyarakat Indonesia diwajibkan vaksin dan harus memiliki sertifikat vaksin. Dampak pandemi ini sangat berpengaruh bagi Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara yang sedang terpapar virus ini. Pandemi ini juga memiliki efek bagi perekonomian Indonesia. Beberapa perusahaan besar harus menutup usahanya. Bahkan ada juga perusahaan yang dengan terpaksa memberhentikan karyawannya dalam jumlah besar demi mempertahankan perusahaannya agar tidak bangkrut dalam pandemi ini, sehingga meningkatnya angka pengaruh perekonomian di negara ini. Setiap hari bukan sedikit korban jiwa yang ada di Indonesia karena virus ini. Virus ini sangat berbahaya di dunia pendidikan. Virus ini juga memberikan dampak bagi siswa-siswi, yaitu mereka diwajibkan belajar dari rumah dan tidak diperbolehkan datang ke sekolah, dilakukan pembelajaran melalui online. Dengan WhatsApp, aplikasi Zoom, atau Google Meet. Selain itu, perlu kita ketahui, begitu luar biasanya tenaga kesehatan berjuang demi menurunnya angka positif COVID-19. Bahwa tidak sedikit dari mereka yang gugur. Maka dari itu kita harus mengapresiasi kinerja para tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan yang ada agar angka positif COVID-19 tidak bertambah. Mungkin kita setuju bahwa semua orang sekarang sudah merasakan betapa jenuhnya hidup di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan akhirnya mereka sedikit berkurang atas kesadaran akan bahayanya COVID-19. Seperti memilih untuk melepas masker dan liburan keluar kota. Meskipun kita sekarang sudah ada yang namanya program vaksinasi, bukan berarti kita dapat melepas masker atau menggunakan protokol kesehatan. Permasalahannya, penyebaran virus COVID-19 tidak hanya terkait masalah kesehatan. Lebih dari itu, COVID-19 juga merupakan masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi negatif yang dihadapi oleh masyarakat. Solusinya nih dapat diambil oleh negara dan juga oleh masyarakat itu sendiri yang ada di dalamnya. Terdapat tokoh masyarakat, cendekiawan, ataupun para ilmuwan. Namun, tidak semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai masalah sosial. Dalam menganalisis suatu permasalahan sosial, ada beberapa perspektif yang dapat dijadikan sebagai pisau analisa, seperti patologi sosial, disorganisasi sosial, dan konflik nilai. Ketiganya
dapat kita gunakan dalam menganalisis permasalahan sosial yang timbul oleh penyebaran virus COVID-19 ini. Patologi sosial dapat mempromosikan masyarakat layaknya organisme hidup. Salah satu bagian organisme hidup tersebut sakit, maka kemungkinan besar kita akan terjadi pula penyakit pada organ lainnya. Oke, berangkat dari perspektif tersebut, dengan adanya penyebaran virus COVID-19 telah mengakibatkan banyak struktur-struktur sosial yang berkurang, bahkan hilang fungsinya. Misalnya kegiatan di sekolah, perguruan tinggi, dan tempat ibadah ditiadakan karena nilai mengumpulkan orang berpotensi menyebabkan virus. Kacau. Oh iya, di Sumatera Barat sendiri, semua aktivitas belajar mengajar telah dihentikan sementara dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah baik pusat maupun provinsi telah membuat peraturan agar masyarakat menerapkan physical distancing demi mencegah penularan. Tetapi ironisnya nih, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi larangan tersebut, bro. Masyarakat masih banyak yang berkeliaran untuk hal yang tidak penting dan mendesak. Hal ini nih adalah suatu pelanggaran yang kemudian dapat menjadi patologi dalam masyarakat. Kemudian kita dapat menggunakan perspektif disorganisasi sosial untuk melihat tidak berfungsinya aturan sosial di dalam masyarakat. Disorganisasi sosial telah mengakibatkan berkurangnya kekuatan meningkat baik bagi koordinasi antar bagian maupun dalam melakukan kontrol terhadap perilaku individu. Nah, maka dari itu rekan-rekan mahasiswa sekalian, marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing. Karena sejauh ini hanya itu yang bisa kita lakukan. Hanya itu. Maka dari itu saya menjaga rekan-rekan mahasiswa semua tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, berolahraga, istirahat yang cukup, dan sesekali ditambah dengan konsumsi vitamin agar daya tahan tubuh kita semakin kuat di masa pandemi sekarang. Dan terakhir nih, saya ingin sampaikan, saya minta kepada rekan-rekan mahasiswa semua untuk tetap tenang, keep calm, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini saatnya kita kerja di rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja sama, saling tolong menolong, dan bersatu padu, gotong royong, dua gerakan agar masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan maksimal. Oke. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pidato hari ini. Kurang lebihnya, saya mewakili kelompok dari kelompok saya. Mohon maaf sekiranya ada perkataan yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.